Faktanya, saat ini masih banyak terjadi kesalahan dalam asuhan keperawatan yang diakibatkan karena kurangnya komunikasi yang efektif. Hal ini dapat terjadi karena waktu yang digunakan dalam berkomunikasi itu kurang. Nah, salah satu penyebabnya yaitu beban tenaga kesehatan yang cukup tinggi, kurangnya tenaga kesehatan, dan juga pasien yang cukup banyak. Sedangkan kita tahu komunikasi efektif ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam asuhan keperawatan, tentunya dalam pengkajian dan juga anamnesis. Dan dalam dunia kesehatan sendiri memiliki dua jenis komunikasi, yaitu verbal dan juga non-verbal, di mana verbal merupakan komunikasi secara langsung dan juga non-verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara tersirat. Kepuasan pasien juga terjadi meningkat karena adanya komunikasi yang efektif. Sehingga penting adanya bagi tenaga kesehatan untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif. Lalu apa sih tujuan dari penyusunan makalah ini? Yang pertama, untuk mengetahui definisi, faktor, dan juga analisa kasus mengenai komunikasi efektif, dan juga asuhan keperawatan. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai upaya dalam penerapan interaksi dan komunikasi efektif dalam asuhan keperawatan, serta apa sih kualitasnya jika kita menerapkan interaksi dan komunikasi efektif dalam asuhan keperawatan? Konsep komunikasi menurut Sani 2022. Komunikasi adalah interaksi yang terjadi antara komunikan dan komunikator. Komunikasi juga mencakup penyampaian informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Interaksi ini yang terjadi antara komunikan dan komunikator disebut proses komunikasi. Proses komunikasi ini bertujuan untuk membangun hubungan antara komunikator dan komunikan. Selain itu, komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan informasi, mengajar, menghibur, dan mengubah sikap. Definisi komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah dua arah di mana kedua pihak saling berbicara, mendengarkan, bertukar informasi, dan memahami maksud atau satu sama lain. Untuk konsep dan syarat komunikasi efektif sendiri yaitu komunikasi efektif berarti menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Syaratnya sendiri meliputi 1. Menciptakan suasana yang mendukung. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Pesan harus menarik perhatian komunikasi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. 1. Perkembangan. 2. Persepsi. 3. Nilai. 4. Latar belakang budaya. 5. Emosi. 6. Jenis kelamin. 7. Pengetahuan. 8. Peran dan hubungan. 9. Lingkungan. 10. Jarak. Selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan apa sih? Asuhan keperawatan adalah segala bentuk tindakan atau kegiatan pada praktek asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan SOP, yaitu standar operasional prosedur. Nah, terdapat beberapa tahap dalam melakukan asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian keperawatan, yang kedua ada diagnosis keperawatan, yang ketiga ada planning keperawatan, yang keempat ada implementasi keperawatan, yang kelima ada evaluasi keperawatan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asuhan keperawatan. Yang pertama ada kondisi pasien, yang kedua ada diagnosis keperawatan, yang ketiga ada prioritas kesehatan pasien, yang keempat ada tujuan perawatan, yang kelima ada kemampuan pasien, yang keenam ada sumber daya yang tersedia, yang ketujuh ada nilai dan keyakinan pasien, yang kedelapan ada perkembangan ilmu dan teknologi, yang kesembilan ada kebijakan rumah sakit, dan terakhir adalah keterlibatan kesehatan. Nah, dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor yang ada di atas, perencanaan asuhan keperawatan dapat disusun secara lebih efektif dan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Komunikasi efektif dan interaksi antara perawat dan pasien dalam mencapai kualitas asuhan keperawatan yang optimal dapat tercapai dengan beberapa poin penting. Yang pertama, 1. Dapat meningkatkan keamanan dan perawatan berfokus pada pasien. Artinya, komunikasi yang efektif dapat mendukung prinsip keamanan dan perawatan yang berfokus pada pasien. Dokter dan pasien bekerja sama untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. Yang kedua, dapat meningkatkan kerjasama antar tim kesehatan. Komunikasi yang baik antar tim kesehatan, termasuk perawat dan dokter, dapat meningkatkan kepuasan pasien dan sesuai dengan SOP keperawatan.
Yang ketiga, hubungan jujur dan terbuka. Komunikasi yang jujur dan terbuka antara petugas kesehatan dan pasien dapat membangun kepercayaan. Yang keempat, dapat meningkatkan faktor penyembuhan. Yang kelima, menumbuhkan sikap perawat yang peduli. Perawat harus memiliki sikap empati dan tidak pilih kasih dan mampu dapat bekerja sama dengan baik antar tim medis lainnya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan keperawatan dengan menerapkan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi efektif antara perawat dan pasien dalam asuhan keperawatan. Perawat merupakan seorang yang memberikan jasanya kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan antar manusia. Pelaksanaan komunikasi terapeutik terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama, tahap persiapan atau tahap prainteraksi. Pada tahap ini, perawat dapat mengeksplorasi perasaan kepada pasien. Kedua, tahap perkenalan atau orientasi merupakan saat pertama perawat bertemu dengan klien. Pada tahap ini, tugas perawat yaitu memperkenalkan diri kepada klien. Ketiga, tahap kerja. Pada tahap ini, perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. 4. Tahap terminasi. Dalam tahap ini, perawat dapat mengevaluasi pencapaian, tujuan, dan interaksi yang telah dilaksanakan untuk melakukan evaluasi subjektif. Lalu apa sih kesimpulannya dari kita menerapkan interaksi dan komunikasi efektif dalam asuhan keperawatan? Yang pasti, penerapan interaksi dan komunikasi efektif ini akan berguna sekali untuk membina hubungan saling percaya antara perawat dan juga pasien loh. Dengan itu, kita juga akan diuntungkan untuk menghindari medical error saat menganalisa kasus dari pasien. So, dari ini teman-teman perawat, kalian harus menerapkan interaksi dan komunikasi efektif untuk menghemat waktu, usaha, dan tenaga saat mengkaji pasien ya.